Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal: al-istighal bi'uyubil khalq, wa qaswatul qalb, wa hubbud dunya, wa qillatul haya, wa tulul amal, wa dhalimun la yantahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita kesempatan yang terus-menerus untuk selalu memperbaiki diri kita, bisa mempersiapkan semua yang Allah ridhoi. Kita diberi waktu, kita diberi kekuatan, kita diberi kesempatan, di mana kekuatan, kesempatan, waktu, sehat adalah dua perkara yang apabila dibolak-balik maka itulah neraka dan surga. Sehat itu menyebabkan kita masuk neraka. Kuat itu menyebabkan kita masuk neraka. Sempat itu menyebabkan kita masuk neraka. Namun sehat itu menyebabkan kita masuk surga. Kuat itu menyebabkan kita masuk surga. Sempat itu juga menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Sehat itu yang menyebabkan kita mudah berbuat maksiat. Kuat itu yang menyebabkan kita berbuat zalim kepada sesama. Sempat itu yang menyebabkan kita datang ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Kemudian dibalik, sehat itu yang menyebabkan kita bisa beribadah dengan seksama. Kuat itu yang menyebabkan kita bisa bermanfaat lebih banyak. Dan sempat itu yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Manusia tugasnya memilih. Siapa yang memilih perkara hidup ini dengan iman, dialah yang selamat. Siapa yang memilih hidup ini dengan nafsu, maka ia yang dilaknat. Karena itu, mari kita waspada. Salah satu di antara kewaspadaan kita adalah selalu kita evaluasi dan selalu mengoreksi diri. Namun ternyata ketika kita diminta untuk mengoreksi diri dalam keseharian, banyak di antara kita yang mengeluh karena ketidakmampuan ketika mengoreksi diri. Maka efektivitas koreksi itu dengan ayat Al-Quran. Karena kita orang beriman, efektivitas koreksi itu dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian koreksi yang paling efektif ternyata adalah kalau kita bersilaturahim,
kita datang ke tempat-tempat berkumpulnya orang-orang soleh dan solihah. Di situ kemudian ada yang memberikan tausiah, ada yang membacakan ayat Al-Quran untuk ngoreksi kita, ada yang membacakan hadis-hadis Rasul dan kemudian dijelaskan. Maka kita semakin hari bisa semakin terkoreksi, sebagaimana yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Karena itulah, mari kita bersama-sama meniatkan silaturahim kita dengan setulus, seikhlas mungkin, agar Allah berkenan memberikan hidayah ketika nanti di saat kajian ini berlangsung, ada ayat, ada hadis yang dibacakan, terasa benar bahwa kita sedang diperintah, sedang diberi petunjuk, sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka kajian ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ini koreksi pertama. Ada 6 perkara yang menghapuskan pahala. Ada 6 perbuatan yang menyebabkan kita terhapus pahala-pahala kita. Silahkan kita teliti, kita termasuk di antara yang 6 atau tidak, kita termasuk di antara yang melakukan 6 ini atau tidak. Berapa yang kita lakukan? Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Mana yang masih kita lakukan? Bisa jadi di antara kita hanya punya kelemahan di poin 1, 2, 3. Sementara yang lain ada yang mempunyai kelemahan di 3, 4, 5, 6. Mungkin ada yang hanya 1, mungkin ada hanya 2, atau mungkin ada yang melanggar 7-7-nya, padahal hadisnya cuma 6 gitu. Ya kan ada. Bu, putrane ranking berapa? Ranking 30 ro. Loh, mang sekelas bocah piro? Bocah 26. Itu banget bodone kan gitu. Yang pertama, hal perbuatan yang menghapuskan dosa, menghapuskan pahala. Jadi ibu sekalian, ada amal yang menghapuskan dosa, ada amalan yang menghapuskan pahala. Yang menghapuskan dosa itu yang pertama adalah al-istighal bi'uyu bil khalq. Yang menghapus, loh panjenengan memperhatikan toh. Oke. Yang menghapus pahala. Ibu-ibu sekalian, apakah panjenengan sering berbuat baik? Saya jawabkan iya. Ibu dan bapak sekalian, apakah panjenengan suka melakukan sholat? Jawabnya iya, itu pahala. Ibu dan bapak sekalian, apakah bapak dan ibu sodakoh? Jawabnya iya, itu pahala. Apakah ibu dan bapak juga sering datang ke pengajian? Jawabnya iya, itu pahala.
Apakah panjenengan sering tersenyum kepada saudara, teman, atau orang-orang yang berjalan papasan dengan kita? Jawabnya iya, itu pahala. Dan pahala-pahala itu akan hangus, akan hancur, akan luntur, persis seperti cat kena thinner, kira-kira gitu. Nah, ini thinnernya nih. Persis seperti apa, Bu? Seperti make up yang terkena yo air lah. Apa sih nek make up tuh terkena apa hilang, Bapak Ibu? Ya, panjenengan yang jawab. Itu yang tidak menjawab berarti tidak pernah make upan. Nah, apa saja yang menghapus pahala-pahala kita? Insyaallah ini Rasul yang ngendika. Jangan panjenengan malahan mengatakan, Pak Haris sok tahu loh. Tidak, saya malah nggak tahu apa-apa. Saya hanya membacakan sabda Rasulullah. Yang pertama, diteliti ya. Bapak Ibu, panjenengan melakukan nggak? Kalau melakukan cepat hentikan. Hilang pahala kita gara-gara satu ini. Apa itu? Al-istighal bi'uyubil khalq. Orang yang sibuk, yang senang, yang sering ngotek-otek aibnya orang lain. Ini sering loh kita bahas loh. Tetapi berkali-kali, kadang-kadang belum tentu bisa terlaksana. Orang yang orang yang sibuk mencari, membicarakan aib orang lain, kelirunya orang lain. Ibu-ibu sekalian, ngacung. Siapa di antara kita, di antara panjenengan semuanya yang tidak punya aib? Ngacung. Ya sih, rana sing ngacung. Berarti kan kita punya aib semua. Ya kan? Kita punya aib semua. Jangan, makanya bencinya bukan main Allah itu terhadap orang yang punya aib, tetapi nyari aib gitu loh. Mbok ngilo. Ini bahasa kita semacam itu. Yeah. Orang yang gelendengi, yeah. Orang yang mencari-cari aib itu kadangkala ada ternyata seseorang mampir ke rumah kita, kemudian melihat situasi rumah kita, kebiasaan kita di rumah, kemudian dia ceritakan ke orang lain. Nyong sumpah wingi kan nyong mampir nang Bu Haris yo. Yakin ya Allah, omah Bu Haris ki masyaallah. Wating slabrih ora karu-karuan. Gitu ya. Ini bener nggak ngomongnya? Bener, memang pating slabrih. Awang di saat itu sedang banyak sekali pekerjaan, ya mesti bae pating selapih ra karo-karo. Diceritakan, ya Allah Pak, padahal Bu Haris kelong ketoke ayu ning, yakin hek kemproe pol. Iya kono. Iya, ketoke ayu itu berarti tidak janjane ayu ning berarti janjane. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kedua, cepat nanti karena ini waktunya. Kalau pengajian kita yang kali ini saya merasakan waktunya cepat banget. Kenapa? Karena saya konsentrasi dengan yang ngantuk, sehingga cepat. Yang kedua, wa qaswatul qalb. Qaswah itu atos, qalbun itu ati. Walah, kalau ini susah banget ngoreksi jamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada di antara panjenengan yang atine atos?
Orang yang hatinya atos itu sing orang nek dileki langsung bantah urung atek mudeng. Itu. Bu, jenengan mbok aja sok ngene, Bu. Aja kaya ngono dia aja ngaran-arani nyong-nyong ke maksude ora kaya ngono. Nah, kaya suruh apa-apa wis dibantah. Gitu. Nggih. Kaya tadi itu ketika poin yang pertama kita mempelajari al-istighal bi'uyubil haq. Orang yang sibuk mencari-cari dan membicarakan aib orang lain, ada mungkin di antara kita yang batin. Tapi yo angel temen yo nek koyo ngono yo ora iso. Nah, qalbun qaswah atos. Orang yang hatinya atos ini, Bu, itu pahalanya tergerogoti dengan sikapnya yang atos. Orang kalau sikapnya atos itu kan bisa apa-apa salah. Nggih. Orang yang atos itu cenderung paling seneng nyalahke wong. Sedang makmum, nggih, imame watu wae misalnya kan. Kemudian ngopo tah ngimame watu wae. Mbok sing bener. Lho, watu dilek kon aja watu ya angel. Gitu. Nggih. Imame le maca kurang fasih, grudel. Orang yang atos adalah orang yang tidak bisa empan papan. Empan papan bisa, Bu, ya? Empan papan itu, Bu, orang yang bisa menyesuaikan dengan situasi. Nggih. Ibu, panjenengan kalau ngobrol dengan orang jangan ngukur awake dhewek. Ya sengit lho karo bukae, wong menengan banget ora dianu menengan. Lha wong-wong dasar menengan kok disengiti. Nek nyolak sebel karo bukae, cerewet banget. Lah ya mancen dia senengi ngomong gimana? Gitu. Jangan sebel sengit dengan perbuatan jelek orang lain. Tugas kita adalah mendoakan. Ada sebuah pesantren nih, pesantren ini Pak Kiainya ngumpulkan santri. Kemudian Pak Kiai mengatakan, santri-santriku, ini kamu yang sudah pada tahap terakhir, sudah selesai semua ujian, tapi kamu belum dinyatakan lulus, karena masih ada satu ujian lagi, yaitu tugas cari yang paling jelek di dunia ini. Santri manggut-manggut, yang paling jelek. Baik. Saya beri waktu 3 hari, maka kalian semuanya sudah laporan penemuannya apa atau siapa yang paling jelek. Paham? Paham. Laksanakan. Santri kemudian menyebar keluar kemana-mana jalan cari yang paling jelek. Bu, nek panjenengan mencari ini gimana caranya, Bu? Santri ini jalan, kemudian dia melihat ada seseorang yang sebelah sana sedang judi, yang di sini orang sedang minuman keras teler. Kemudian ada di antara mereka yang sedang menghitung uang hasil copetannya. Kemudian santri mata, nah ini paling jelek ini. Orang paling jelek adalah pencopet, penjudi, dan pemabuk. Dan yang paling jelek lagi adalah orang yang suka judi, suka nyuri, dan suka mabuk. Berarti ini orang paling jelek. Kemudian dia pulang.
Nah, dalam sehari ternyata aku sudah menemukan. Malamnya dia termenung. Tapi belum tentu dia yang terjelek. Nah, kalau Allah memberikan hidayah, kemudian dia bertobat, belum tentu dia yang terjelek. Enggak. Saya nggak berani menjawab itu. Saya bisa nggak lulus nanti. Kalau saya begitu, jawabannya itu bisa jadi saya jawabannya salah. Dan Kiai kan mengatakan yang terjelek berarti apa saja. Bisa rumah, bisa binatang, bisa manusia. Oke, jalan lagi paginya. Cari. Sampai di satu sudut gang, dia melihat seekor anjing. Ini anjingnya anjing gila. Karena anjing itu hanya melotot, tetapi ini dan anjingnya gudigen. Gila dan gudigen. Kebayang? Santri mengatakan, nah ini yang terjelek. Kalau ini benar ini. Anjingnya liar, gudigen, kurus, gila. Beres. Kalau begitu, ini hari terakhir, besok laporan. Maka insya Allah saya lulus. Sampai di rumah malam harinya, setelah dia sholat tahajud, dia kemudian berpikir tentang anjing itu. Aduh, enggak juga ya. Lah anjing itu sejelek apapun kalau mati habis. Enggak ada anjing masuk neraka. Iya. Benar ya Bu ya. Kalau anjing itu kalau meninggal dunia. Kalau anjing itu meninggal dunia, kan habis selesai kan, sudah. Beda dengan manusia. Ya sudah. Berarti aku nggak nemu. Sudahlah. Pagi-pagi anak ini, santri ini menghadap Kiai. Sama Kiai ditanya, "Mau apa kamu?" "Mau laporan Kiai." "Laporan yang mana?" "Laporan tentang yang paling jelek Kiai." Betul. Ini hari terakhir saya ingat. Apa? Siapa yang paling jelek? Santri menjawab, "Saya Kiai." "Lulus kamu." "Siapa yang paling jelek?" "Saya." Hati-hati Ibu. "Siapa yang paling jelek?" "Saya." Yang sekarang sedang berjuang dan terus berjuang untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan kita, yang belum tentu kita bisa masuk surga dan belum tentu kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kita baru sampai pada perjuangan, belum tentu panjenengan selamat sampai husnul khatimah, karena tidak ada jaminan bahwa orang yang begini dan begitu adalah orang yang mesti meninggalnya dalam keadaan yang terbaik. Belum tentu. Maka Pak Kiai saking senangnya melihat santri cerdas ini, dilus-lus, dipuk-puk punggungnya. "Hebat, kamu hebat, kamulah yang paling jelek. Sekarang kamu tanya, Pak Kiai, menurut Kiai yang paling jelek siapa? Tanya." "Baik Pak Kiai." "Pak Kiai, menurut Bapak Kiai orang yang paling jelek itu siapa Kiai?" "Saya," jawab Kiai. Maka setiap orang harus mengakui bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Ini orang yang hatinya tidak qaswah. Ini orang yang hatinya tidak keras, gampang diingatkan, gampang mendapat petunjuk, gampang mendapatkan pelajaran, gampang mendapatkan. Orang yang gampang itu akhirnya gampang mendapatkan pertolongan, rahmah, barokah, dan gampang menerima
kebahagiaan. Yo panjenengan Bapak Ibu dikoreksi, saya juga ngoreksi diri. Panjenengan termasuk orang yang mana? Yang kementus, sombong, kaya api-api dhewe, nek dilike ngeyel, nggih? Enggak. Baik, yang keempat. Hah? Oh, panjenengan nyatet itu? Nggih. Yang ketiga, hubbud dunya. Hubbud dunya, sangat cinta dengan dunia. Ibu-ibu sekalian, Bapak panjenengan gimana dengan dunia? Gimana sih caranya biar kita tidak digolongkan sebagai hubbud dunia ya, Bapak? Ya. Ada satu ayat kan yang mengatakan wa minan nasi gimana saya lupa depannya. Nanti kalian ya. Orang yang mencintai dunia, saya mengingatkan kembali dengan hadis lama. Harta benda kita itu dibagi 4, masih ingat? Dimakan hilang, dipakai rusak. Isto, panjenengan punya barang seapi apa rusak? Nah, kalau tidak rusak, tidak rusak, maka nanti masuk ke 4, sisa, ditinggal mati. Maka yang ketiga, wa mata soddaqta fa amdaita, itu yang kamu, yang diteruskan, itu yang menemani kamu, yang menyelamatkan kamu. Makanya saya tadi menanyakan kepada teman-teman di RSU, Bapak Ibu sekalian, kalau harta kita itu dibagi 3, dimakan, dipakai, disedekahkan, itu persentasenya gimana? Yang kita makan berapa persen? Yang kita pakai berapa persen? Yang untuk menyelamatkan dunia akhirat berapa persen? Ya saya nggak minta jawaban, panjenengan juga jawab, saya juga jawab, gitu. Maka urusan-urusan begini ini memang harus kita tampilkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang paling menentukan kita itu adalah apa yang kita haturkan kepada Allah. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita mengeluarkan apapun harus zikrullah, maka jadi ibadah semuanya, jangan khawatir. Kalau orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang kafir itu kalau makan dan langsung lebar dimakan, ngesuke hilang. Tapi kita tidak. Ini rahasianya. Kita enggak, karena ketika selama makan kita ibadah dan masuk ke dalam perut untuk ibadah. Ya betul ya. Kenapa panjenengan kok sholat? Karena makan. Jajal panjenengan enggak makan, lapar sekali. Panjenengan sholat tak kaya ngono temen sih, bola-balik lomprak-lampruk kaya ngono. Nyangga wis 3 dina ora maem. Allahu Akbar. Orang 3 dina enggak maem itu nggo buka mripat wis ora pati akongang, Bu. Maka panjenengan yang ngantuk itu mergane kelaparan, saya tahu itu. Keluarga nama kelaparan. Iya, ngangkat tangan, Allahu Akbar, tangannya ngelambre, orang kuat Ibu. Kenapa kita kuat? Kenapa kita semangat? Kenapa kita sholat khusyuk? Mengapa kita bisa sujud lama? Mengapa kita bisa duduk zikir lama? Karena kita kenyang. Oh, ini orang Islam.
Makanya yang paling berbahaya adalah wong itu maem ning sembayange ora patiakas. Ora patiakas apa? Enggak semangat. Maeme warek ning lebar salam langsung menyat. Artinya rizki Allah yang ada dalam perut yang menjadi tenaga itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Kenapa? Karena hubbud dunya, dia lebih mementingkan urusan dunia. Astagfirullahaladzim. Ya, ada diumumkan, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk hadiah door prize yang panjenengan terima sejumlah 600.000, maka diminta panjenengan semuanya mengambilnya tidak di sini tetapi mengambilnya di Kalikajar, di kantor kecamatan Kalikajar. Dibuka mulai jam 8 dan tutup jam 2 siang. Lebih dari itu panjenengan tidak dilayani. Sing mendapatkan door prize wong 100. Kira-kira yang berangkat ke kecamatan Kalikajar berapa orang? Iya 100. Ini nak urusan donya. Tetapi ibu-ibu sekalian, ini wong iman. Panjenengan siapa yang mau datang ke pengajian hari Senin sore jam 4, maka panjenengan akan mendapatkan pahala dari Allah, bukan sekedar 100 juta tetapi sekian miliar, dan dibayar nanti di akhirat. Silahkan datang. Yang diberi pengumuman wong 100, yang makan berapa? Ya kan? Itu hubud dunia. Nek karo donya, astagfirullahaladzim, bisa sangat marah kalau dengan urusan. Menyesalnya bukan main. Piring yang dibeli dari toko itu seharga 1 biji piring, harganya 80.000 1 biji. 80.000, pecah gelane ora rampung 3 dina. Ya Allah, nyong nek kalingan piring kejan gempung nyong. Tetapi sholat subuh ora tahu khusyuk, enggak ada penyesalan. Habis sholat enggak zikiran, enggak ada penyesalan. Berani merengut dengan suami, enggak ada penyesalan, malah bangga. Yang mau syit marah bojone nyong, tak sentak nyong mangkel. Lah menekan bojone diglendengi. Itu ternyata ada. Siapa orang yang mengalahkan urusan-urusan Allah itu selalu kalah dan lebih mementingkan urusan-urusan yang bersifat duniawiyah. Itu yang dimaksud dengan hubbud dunya. Yo ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saja kita bangkitkan diri kita, kita semangati diri kita bahwa hubbud dunya itu berpotensi menghapus pahala. Contoh, itu yang kita sering. Bu, ingin jalan mangkat, ya mangkat ya. Ngapa sih? Hanya ora penak ya nek ora mangkat. Itu dunya. Iya, Pak. Nggih. Nek nang arisan PKK dawes, semangat. Datang nomor 1. Tapi nek dengan urusan kebaikan, urusan yang berpahala, dia menunda-nunda dan bahkan tidak mau melaksanakan. Loh, yang terbaik yang mana? Yang terbaiknya semuanya. Arisan panjenengan pertemuan PKK jangan tidak datang dong. Nggih. Diniatkan silaturahim semuanya bisa untuk ibadah. Aku udah mau silaturahim dengan teman-teman tetangga-tetangga kampung. Kemudian di situ salaman, masya Allah. Panjenengan kemudian di situ bisa melihat, ya Allah, ibu itu wangi apian banget, gitu. Panjenengan batin lagi, ya Allah, semoga ibu itu diampuni dosanya oleh Allah, ya Allah.
Siapa ibu itu? Ibu itu adalah ibu yang terkenal suka membantah suaminya. Panjenengan ki wong lak jeleim banget ibu. Senengene karo wong ngeyel banget. Kalah epol. Dan sebagainya. Tidak, tetapi kita tetap pada posisi apa? Posisi ikatan kita kepada Allah. Setiap kali kita melihat apapun, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan kita selamat. Baik, ibu-ibu, sudah nomor berapa tadi? 3. Yang pertama, al-istighal bi'uyubil khalq. Orang yang sibuk mencari aib dan membicarakan aib orang lain. Yang kedua, apa bu? Orang yang hatinya keras, qaswatul qalb, keras, atos, ngeyel. Tuh, ini berat loh ibu. Ini nyesau bu. 3 hal ini, Allahu Akbar. 3 perkara ini kita ini punya kelemahan semua ya bu ya. Bu, dari 3 ini sisi ngacung. Siapa yang tidak pernah membicarakan dan mencari aib orang lain? Siapa yang tidak pernah? Ngacung. Ayo kono. Iya, saya ngacung pertama loh. Gitu. Kenapa? Tadi jangan pernah menjadi orang lebih baik dari orang lain. Jangan pernah minta dihormati orang lain. Sudahlah, biasa sajalah. Kalau saya mengatakan, kenapa kita tidak menghormati Pak Goris? Apakah kita merendahkan beliau? Tidak. Jangan sampai. Beliau pun seorang hamba Allah yang belum tentu, ibu, belum tentu panjenengan masuk surga mendahului Pak Goris. Belum tentu. Karena orang seperti beliau itu sedikit ibadah ganjarannya lebih akeh tinimbang kita. Kenapa? Panjenengan bisa menjawab itu. Gitu, qaswatul qalb, hati-hati, mawas diri, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu hubbud dunya. Jangan kita lebih mencintai dunia dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Maka kemudian semua yang kita lakukan, baik urusan harta maupun urusan apa, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa? Yang kelima. Yang keempat, wakilatul haya. Mempunyai malu yang sedikit. Orangnya tidak pemalu. Beda loh Bu, ini jangan dipahami cepat-cepat. Orang yang tidak punya malu, malunya hanya sedikit, tentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan perbuatan baik. Contoh, duitnya banyak, long kagungan duit akeh, ana kotak amal diisi 2.000 ora idep ngesin, nah istilahnya gitu Bu. Panjenengan kita nggak malu kepada Allah. Lawang Allah sudah menolong kita dengan berbagai macam pertolongan. Sekarang dimintai tolong oleh orang bisa, sempat, kuat, moh. Ini namanya orang yang tidak tahu malu. Gitu. Dan masih banyak lagi, Bu. Malu. Saya malu. Tentu yang dimaksud adalah malunya karena kepada Allah. Saya kemarin malu banget kepada Allah. Kenapa? Ibu itu kan gerah. Saya sudah dengar kalau ibu itu gerah.
Saya tunda, akhirnya sampai beliau sehat, saya nggak nengok, saya malu betul pada Allah. Itu bener. Itu, jangan malu salah alamat. Itu, nyong wingi isin banget yakin. Nyong kan maring dokter, lagi nyong ora sadar gue. Lah kok sandale nyong ki selen jebol. Yakin nyong isin banget. Boleh ya, kita malu di situ boleh ya. Tetapi bukan itu yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah malu kita kepada Allah. Ibu, seberapa malu panjenengan kepada Allah dengan keliru, salah, kurang kita kepadanya. Gitu. Maka sesungguhnya ibadah itu, tekun ibadah itu, berbuat yang terbaik itu adalah untuk menutup rasa malu kita kepada Allah. Jangan malahan bangga, ibadah malah bangga. Yakin alhamdulillah. Sak kampung kene wong sing paling apik katone nyong lho, sing paling seneng pengajian ming nyong. Sumpah sak kampung kuwi. Siji kowe ping pindhone wong malahan. Jangan sampai perbuatan-perbuatan baik kita menyebabkan orang lain tidak senang. Jangan sampai perbuatan baik kita menyebabkan orang lain tidak senang. Kalau ada di antara panjenengan tentang hal-hal misalnya kajian, pengajian, itu yang paling penting adalah bagaimana panjenengan mengkondisikan diri. Ikut seneng ikut pengajian nang kampung dadi wong paling atos, nyengit, nyebeli, maka orang kemudian gitu. Ada seseorang tanya kepada saya, Pak, saya itu punya masalah. Saya jangan tak persis ke ceritanya, jangan tak persis ke. Masalah ini berkaitan dengan suami. Ketika saya mau berbuat baik dan suami juga mau berbuat baik, saya beda pendapat. Kalau saya berpendapat nek pengen berbuat baik itu nggak usah woro-woro, nggak usah dikeluarkan, diumumkan dan lain sebagainya. Tapi menurut pendapat suami saya beda. Suami saya malahan mengharap ini biar banyak orang tahu. Wong itu juga begitu. Saya nggak setuju. Akhirnya saya bentrok dengan suami. Yuk, panjenengan gimana? Saya sewot, mangkel saya. Itu saya harus gimana sih Pak Aris? Saya jawab, Ibu, tidak ada perbuatan baik menyebabkan dosa. Itu. Sampai akhirnya saya mengatakan, gede kok yang ini goro-goro sok melu pengajian. Nah lo, goro-goro sok melu pengajian. Di sisi satu pihak niat istri baik, nek mau berbuat baik itu tidak usah di-move-kan di alaniyah, tidak usah. Mbok sing diem-diem lah semua orang, tidak usah ada orang tahu. Wis tok kita tok aja lah yang tahu. Suami berbeda, akhirnya otot-ototan. Dan suami mengatakan, goro-goro desok pengajian iki. Dadi kaya ngono kuwi. Nah, kan hati-hati, Pak. Tidak semua perbuatan tidak semua perbuatan baik itu bisa menghasilkan kebaikan, bisa menghasilkan dosa malahan. Kemudian saya mengatakan, Mbak, ngalah. Allah tahu benar isi hati panjenengan. Selamatkan diri panjenengan dari benturan kepada suami. Karena dosa yang terbesar adalah kalau seorang wanita berani menentang suami. Nanti kundur
panjenengan minta maaf yang sungguh-sungguh pada suami. Berani nggak? Iya Pak, tadi pagi pun saya juga sudah minta maaf, tapi suami diem saja. Iya, sebab panjenengan minta maaf sambil lalu. Ya, sambil lalu kan. Kira-kira panjenengan minta maaf, Pak, kayak urusan pambengin yang jalur ngapura ya Pak, nek ana salahe njur panjenengan mangkat toh? Iya, ya mesti menang. Itu. Jadi Ibu sekalian yang hormati, apa sih hikmah yang ada di dalamnya? Yaitu hati-hati, jangan kita berbuat baik tetapi berakibat dosa. Tuh. Dah loss. Seperti kesuksesan panjenengan keluar dari WC itu loh, lego. Jangan kemudian malah sambil masih perengut. Yeah. Nah itu nanti kapan-kapan diteruskan pembahasannya, itu panjang soalnya. Yang kelima, nanti pas ini waktunya. Yang kelima yaitu tulul amal. Tulul amal bukan A tapi A, amal. Panjang lamunan, panjang angan-angan, senenge seandainya gitu. Senenge berandai-andai. Umpamane yo nyong didit akeh ya Allah, wis tak beresi kabeh, mesti wis rampung. Sayangnya nyong ora ndek duit. Gitu. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, janganlah engkau tersenyum karena bahagia. Jangan engkau menunggu jangan engkau menunggu bahagia baru senyum, tapi tersenyumlah kamu sampai mendapatkan kebahagiaan. Jangan berangan-angan pengen sodakoh besok kalau punya duit banyak, tetapi sodakohlah sedikit, tidak apa-apa, tapi sekarang. Kan banyak orang yang begitu. Dan terutama ini bagi kaum laki-laki atau perempuan yang sering begitu. Wanita. Nih, ada seorang ibu susah banget. Ada seorang ibu. Dari duduk ngalamun di rumah, berandai-andai. Umpamane bojoku selingkuh. Ya Allah, nyong prike ya malah nangis. Wong umpamane ya, ternyata selama ini kasih sayang suami terhadapku itu ternyata hanya palsu dan semu. Jebul nang kono wis duwe sisihan liyane, dan aku tahu setelah 2-3 tahun kemudian, ya Allah, yang uripe prike ya Allah. Ini lamunan lagi ngalamun sedang sedih sekali. Tiba-tiba suaminya pulang, langsung nyansong Dimas. Suaminya kaget, loh ya sekarang jadi apa sih? Malah kayak mesti ini orang yang bahayanya bukan main. Karena tulul amal ini bisa menjadi fitnah. Seandainya umpamane ya mertuane nyongke, umpamane tanggane nyongke, nanti lama-lama njur nek ora salah ketoke. Nek nyong rani wala panjang itu nanti. Dan kalau udah semacam itu, maka pahala tergerogoti terus gitu. Karena setelah itu muncul dengki, benci. Nek nyong rani kono kuwi nganu lah.
sugih ming ketok nang jaba. Alah jane jerone ora. Wong Pak kae nyong ngerti kok gajine piro. Alah bojone wingi sok mewah. Gitu. Nggih. Kalau nek nyong arani kae kegelange kae nyong arani kae ora kabeh murni lho ana sing imitasi. Ming pintere kae bukan manjan pinter gelang 5 sing imitasi 3 sing asli 2 dadi ora patek ketara. Alah jane ora ngono lho yo dawa mikir dhewek. Nggih. Jur nanti anaknya liwat ngemben nek anakku kuwi nikah ya Allah. Biayane pira ya? Gedung endi sing tanggone aku ngarani kok mendingan ngesuk iki nek anakku nikah nang Adipura, tapi nek Adipura itu paling tidak setengah tahun sebelumnya aja belum tentu dapat tempat. Tapi nek Adipura itu loh sewane semene juta belum rias. Terus nek Adipura mamane di rias pelaminannya itu kan paling tidak semene, ane semene nek konsumsi ngundang semene. Ya Allah, akeh temene ya Allah. Ngerinya ngono duit ya Allah prike ya gitu. Ngalamun sing liwat tadi anak sing ngalamunke bocah TK 0 gede. Cawe tok TK 0 gede. Ya Allah, wis susah gitu. Hati-hati, Bu. Nggih. Ini bisa menghilangkan pahala panjenengan. Kenapa? Orang yang seneng ngalamun itu nek salat ya ngalamun. Hilang ganjarane. Gitu. Orang yang seneng ngalamun itu ketika berbuat baik juga ada bayangan karo ngalamun. Pamer, tendensi dan lain sebagainya. Nyenyo sawu panjenengan kalau tak beragakan mungkin ada sing podol dengan saya itu tentang wong sing seneng ngalamun kan itu apa-apa ngalamun nek sare ora sare mergane ngalamun dhisik kemudian lah panjang. Ibu Bapak semuanya saja kita semuanya hindari apa yang tidak nyata, sing nyata saja. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwa kamu dan berkata, berbuat opo anane. Jangan mengada-ada, jangan ngalamun, jangan rencana kedawan, jangan ditunda dan lain sebagainya. Kalau ditunda ngalamun pangan telo. Nah zaman dulu kan ya orang macam gitu ngalamun kedawan malahan pangan telo. Buyus paham nggak? Ya saya istilah itu aja orang mati mudeng kan gitu ya. Yang terakhir apa? Telo itu apa, Bu? Telo itu lampor. Lampor ya? Bukan ya. Lampor tahu nggak lampor? Bude tahu nggak lampor Bude? Lampor itu hantu sore hari sing sok nyolek orang itu. Jam itu bengi go lampor kowe kan gitu bahasanya. Zaman dulu, sekarang lampor sudah pada pensiun. Sudah ada, tidak ada. Lalu sekarang lampor itu kenapa sudah tidak ada regenerasi. Sehingga sekarang sudah tidak ada lampor lagi gitu ya, Bu ya. Iya. Gitu. Ya, lampor gitu. Yeah. Baik, yang ketiga, yang keenam, wadzalimun layantahi, orang yang selalu ora rampung-rampung senengi berbuat dolim pada orang, apa-apa didolimi ya Allah itu orang itu nyabet gawe dolim, macul dolim, gawe jajan dolim,
Kiai Jajan dolim ada kok. Kiai Jajan dolim itu ada ya Pak. Gulane dikasih, gulane dikasih bibit gula, itu dolim. Itu. Tetapi harganya sama-sama dengan yang asli, itu dolim. Mulai cukup badan kakean, dolim, nggak boleh. Panjenengan jual kudung, ada yang jual kudung. salah. Wis kadung, jual kudung. Kolaane 20.000. Ning sing arep tuku ki wong duwite akeh banget tur ora tau ngenyang. Niki pinten Bu? Niki swidak. Member enggak? Ora memper lah Ibu. Nggih. Wong kolaan 20.000 kok didol swidak gitu. Malahan iso ana dapusi meneh. Loh, kok awis nggih Bu nggih. Bu, niki kula kalih panjenengan swidak, wingi tak dol ngantek swidak 5. Ayo kono sisan gawe niku dolim niku. Ya. Hati-hati ini orang-orang dagang ini. Ya pokoknya semua kesempatan lah. Ada saja kesempatan buat dolim itu ada. Pejabat yang dolim ya ono. Tuh, sing angel mat dolim itu ketua RT nane angel. Nek sing liyane rotok gampang. Nggih, panjenengan dolim kepada suami juga ada. Nggih, berbuat dolim pada suami apa-apa didolimi. Nggih, apa-apa didolimi, apa-apa disalahi. Nggih, tetangga didolimi. Tuh. Atau ketika makal mat karo tetangga dolimi. Nyur nang ngarep rumahnya tetangga dibrui sampah. Dilah sampah sing dibroke itu ada kulit pisangnya. Tetangga keluar kepleset, malah diintip syukur. Allahu Akbar. Ada orang-orang macam-macam gitu tuh ada yang gembira dengan kesusahan orang lain dan susah karena bahagianya orang lain. Itu orang yang dolimun layantahi. Orang yang dolim tidak berkesudahan. 6 perkara ini ibu-ibu yang kita berusaha sekuat tenaga Ibu Bapak semuanya. Jangan ada di antara panjenengan sudah gini masih ada yang qaswatul qalb atine atos lah, tapi ya Allah kayak mau pengajian sing mau kayak yakin yang ora ono sing iso nglakoni lho ngarani lho. Kayak ibu-ibu barang ngarani ya ora ono lah. Angel banget masa kon menghilangkan, tidak usah mencari membicarakan aib orang ya sapa sing bisa ya. Ya ngukur awake dhewe. Banyak yang bisa. Banyak yang selalu bisa menghindari hal-hal macam ini. Dan yang kedua yaitu orang yang hatinya keras. Banyak yang lembutnya bukan main. Banyak yang halus tutur sapanya, mudah diingatkan, mudah diberi arahan. Dan bahkan ada banyak yang bertanya ketika dia tidak memahami. Nyuwun pirsa Pak, saya mohon maaf. Orang yang mau bertanya itu hati-hati. Ini orang baik. Orang yang suka curhat itu orang baik. Orang yang ingin mencari jalan keluar itu orang baik. Orang yang takut berbuat keliru kemudian bertanya itu orang yang melaksanakan ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Takon nek dia orang ngerti gitu kira-kira. Jangan pakai ilmu boan. Nek yang ngarani ora apa-apa lah. Boan ora apa-apa yang boannya. Nah orang itu cari nih apa kok idai dan lain sebagainya. Nah hal-hal macam ini menyebabkan kita dikatakan sebagai orang yang qaswah. Yang keempat, jangan menjadi orang yang hubbud dunya, tetapi urusan dunia sebagai alat ibadah. Dunia jangan kita cintai titik, tetapi kita mencintai dunia karena kita ingin beribadah kepada Allah lebih baik. Cari rizki sekuat tenaga, pentingkan itu.
tetapi niatnya adalah dalam rangka kita beribadah dan alat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu orang yang tidak malu kepada Allah padahal dosanya banyak, sehingga tidak meningkatkan ibadahnya. Yang kelima, orang yang senenge ngalamun, apa-apa di ngalamun ke, salat yo ngalamun, dikiran yo ngalamun, donga yo ngalamun, meninggalnya tabrak mobil sebabnya ngalamun gitu. Yang terakhir yaitu zalimun layantahi, orang yang suka berbuat zalim dan tidak pernah selesai dari perbuatan zalimnya. Demikian ibu-ibu pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, karena ini adalah hidayah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri, kita tutup bersama dan baca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.